Halo, selamat datang teman-teman. Welcome. Terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini. Ini general reading. Kita kembali lakukan general reading untuk energi pembacaan kartu ya. Ini energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa hanya beberapa aja yang cocok. Kamu bisa ambil yang positif dan yang manfaatnya saja. Kali ini kita akan mengambil tema isi hati dan pikirannya kacau balau selama ini. Kacau balau selama ini. Hati dan pikirannya kacau balau selama ini. Oke, kita nanti akan coba tarik energi zodiaknya dia. Energi zodiaknya kamu mungkin juga ada di video ini, termasuk energi huruf. Huruf di namanya dia mengandung huruf-huruf ini. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan seseorang dan namanya itu ada huruf-huruf yang saya tarik, kemungkinan besar ini adalah energinya dia. Oke, namanya dia mengandung huruf I. Namanya dia juga ada huruf V. Namanya dia mengandung huruf X. Selanjutnya ada huruf E. Next, namanya dia juga ada huruf K. Ada huruf G di namanya dia. Kemudian ada huruf U, ada huruf F, ada huruf N. Kemudian namanya dia juga ada huruf M. Selanjutnya di sini namanya dia mengandung huruf Q dan namanya dia mengandung huruf S. Oke, ada 12 energi huruf di namanya dia. Tapi bisa vice versa. Mungkin huruf-huruf ini adalah energi kamu. Oke, teman-teman kasih jempol ke atas dulu, subscribe, kemudian klik lonceng notifikasinya. Kalau kamu mau personal reading berbayar, kamu tinggal chat saja ke WhatsApp admin saya. Ada katalog berbayar di sana yang bisa kamu klik langsung ya. Atau kamu bisa memberikan apresiasi super thanks di sini, kemudian konfirmasi ke WhatsApp admin. Oke, sekalian juga saya meminta kamu untuk absen ya teman-teman. Di kolom komentar, kamu sambil nonton video ini, aktivitas apa yang sedang kamu kerjakan. Kalau kamu lagi nonton sambil berbaring, sambil rebahan, entah itu pagi, siang, sore, petang, malam, atau bahkan dini hari karena kamu nggak bisa tidur, silakan absen di kolom komentar. Hati dan pikirannya kacau balau selama ini. Energi huruf sudah kita tarik, sekarang kita akan coba lihat koneksi di antara kalian berdua. Hubungan, relationship, koneksi. Ini bisa terkait dengan hubungan asmara, hubungan pekerjaan, hubungan bisnis, atau juga keluarga. Koneksi antara kamu dengan dia. Oke, saya melihat di sini kalian ini punya sebuah hubungan atau ikatan yang sulit untuk dijelaskan. Karena apa? Karena masing-masing itu bisa saling nyaman satu sama lain. Jadi kamu ketika dengan dia, ketika kamu ada di dekatnya dia, itu nyaman. Demikian juga dengan kamu. Kamu mungkin merasa lebih terjaga, lebih terlindungi ketika ada di dekatnya dia. Hubungan kalian berdua seperti apa? Kita lihat. Kalian berdua ini sama-sama cocok ya, dalam arti cocok itu punya kebiasaan atau kesukaan nonton pembacaan kartu, baik itu tarot, oracle, suka dengan konten-konten, suka dengan video-video yang berhubungan dengan spiritualitas. Oke, bahkan ada beberapa yang saya lihat itu memakai gelang-gelang batu atau mungkin cincin batu, atau hal-hal yang berhubungan dengan batu alam. Oke, mungkin juga kristal di sini. Kalian berdua punya hobi yang sama, mengoleksi itu, menggunakan itu. Oke, koneksi kamu dengan dia, ya, dua-duanya sepertinya juga punya masa lalu yang cukup menyakitkan, tidak mudah gitu. Tetapi dua-duanya di sini punya energi self-healing, menyembuhkan diri sendiri, atau saling ketergantungan. Kamu menyembuhkan dia, dia juga
menyembuhkan hatimu. Yang saya lihat begitu. Oke, kalian berdua kelihatannya secara spiritual, secara batin punya koneksi yang cukup kuat ya, apalagi muncul juga di sini. Ini adalah sosok yang suka bermeditasi, kamu pun juga mungkin suka melakukan hal yang sama, sering melakukan hal yang sama, atau bukan hanya meditasi tapi berolahraga. Olahraga yang biasanya kamu tidak sukai, kalian tidak sukai, tapi tiba-tiba kalian dipertemukan dan kalian akhirnya secara rutin melakukan exercise bersama. Oke, hubungan kamu dengan dia bisa saja saling bertukar pengalaman untuk pelajaran hidup. Saling bertukar pengalaman bisa, karena mungkin kalian sebaya, sepantaran, sepadan gitu ya. Tapi ada juga di sini energinya itu yang seperti hubungan antara siswa dengan guru, dosen dengan mahasiswa atau mahasiswinya. Beberapa koneksi ini tidak bisa terpisah atau terputus karena memang sudah sangat dekat layaknya keluarga. Bahkan memang bisa jadi koneksi kamu dengan dia adalah keluarga, kerabat, sudah saling mengenal keluarga satu sama lain, dan kamu dengan dia saling menginspirasi. Seperti yang saya katakan tadi. Ya, saling memberikan motivasi, saling menginspirasi, saling berbagi pengalaman di sini yang saya lihat. Oke, teman-teman. Temanya adalah hati dan pikirannya kacau balau selama ini. Baik, kita coba lihat. Hati dan pikirannya kacau balau. Apa yang menjadi penyebab hati dan pikiran dia kacau balau selama ini? Kita cek dari beberapa kartu di sini ya. Seseorang dengan hati dan pikiran yang kacau balau selama ini. Oh, saya melihat kamu memutuskan koneksi di sini ya. Saya lihat dia tidak bisa menghubungi kamu. Saya lihat mungkin kamu ngeblokir dia. Itu energi yang ada di kartu ini gitu. Kamu sepertinya membatasi diri. Mungkin koneksi kamu dengan dia ini kamu merasa tidak lagi bisa dilanjutkan. Entah kenapa, tetapi bisa jadi karena kamu kecewa, tapi bisa sebaliknya, dia yang kecewa. Terlihat di sini, kalian berdua ada di sebuah koneksi hubungan terlarang. Oke, hati dan pikiran dia kacau balau selama ini, karena saya rasakan ada pihak ketiga yang masuk dalam hubungan kalian berdua. Nah, pihak ketiga ini bisa saja lawan jenis, tapi bisa juga sesama. Kalau misalnya kamu cowok, ya berarti pihak ketiganya juga cowok. Kalau kamu cewek, pihak ketiganya juga cewek. Oke, hati dan pikiran dia kacau balau selama ini. Sebabnya karena ada masuk orang ketiga. Dan dia berusaha untuk denial. Oke, dia berusaha untuk denial, menyangkal sebuah peristiwa pernah terjadi antara dia dengan seseorang, antara dia dengan pihak ketiga. Terlihat juga di sini hati dan pikiran dia kacau selama ini. Hati dan pikirannya kacau balau selama ini karena dia merasa tertekan. Ya, dia merasa tertekan. Terlihat banget loh, dia ini terkoneksi dengan sosok yang sangat menekan kehidupannya. Dia seperti tidak bebas. Mungkin ini pihak ketiganya dia, atau mungkin orang tuanya dia, atau mungkin keluarganya dia di sini yang membuat dia merasa tertekan. Oke. Hati dan pikirannya dia kacau karena apa yang menjadi permasalahannya dia itu sudah merembet ke masalah kesehatan. Nah, masalah kesehatannya ini juga kayaknya menjadi beban tersendiri dalam pikirannya dia ya. Itu yang membuat dia menjadi kacau balau situasinya. Di saat dia sedang down, di saat dia sedang sakit misalnya, atau sedang dalam titik terendah, dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dia percaya. Dia di sini seperti dikecewakan. Orang-orang yang dia harapkan itu semuanya pada menjauh, nggak ada yang mendekat. Kemudian terlihat di sini hati dan pikirannya kacau balau selama ini karena dia susah fokus untuk pekerjaan.
susah fokus. Kalau dia misalnya udah punya pekerjaan, ya berarti dia nggak bisa fokus di pekerjaan itu. Tapi kalau misalnya dia belum dapat kerjaan, saya lihat di sini dia pusing, harus bekerja ekstra keras untuk mencari pekerjaan yang layak. Ya, ada banyak orang yang tidak menyukai dia, itu juga membuat hati dan pikirannya kacau balau. Ada banyak musuh, ada banyak yang berusaha untuk menjatuhkan dia. Mungkin situasinya bisa di tempat kerjanya dia atau orang-orang di sekitarnya dia. Oke, hati dan pikirannya dia kacau selama ini karena terlihat dia bermasalah dengan hukum. Ada urusan legalitas keadministrasian yang lama proses penyelesaiannya, nggak selesai-selesai. Nah, ini bisa proses hukum yang seperti apa dulu? Tidak selalu kriminal atau hubungan yang berat-berat gitu ya. Mungkin tiba-tiba dia kena tilang, tapi dia nggak bisa ngurus-ngurus tilang itu karena proses jual beli kendaraannya ternyata bermasalah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dia juga mungkin surat-surat kendaraan bermotornya hilang sehingga dia harus ngurus baru dan lain sebagainya. Dia punya masalah yang terus berulang. Seperti tidak selesai-selesai, permasalahan itu terus berulang, terjadi dan terjadi lagi. Dia kacau, hati dan pikirannya kacau balau karena ada sebuah situasi di mana dia sangat merindukan sentuhan. Dia sangat kangen dengan dirimu mungkin, atau dengan seseorang yang bisa membuat dia nyaman. Ya, ada sebuah situasi di mana situasi itu adalah situasi yang sementara. Kacau, nggak bisa dia nikmati selamanya. Misal, dia udah kadung nyaman nih di tempat kerja yang sekarang gitu loh. Tapi ternyata harus udahan. Entah kontraknya nggak diperpanjang, atau mungkin memang dia harus segera cabut dari suatu tempat. Nah, itu membuat dia kacau, balau selama ini. Hati dan pikirannya. Karena apa yang dia perjuangkan nggak bisa bertahan lama. Oke, hati dan pikirannya kacau selama ini. Saya melihat juga ada koneksi terkait dengan intuisi yang tajam, kemudian ada energi psychic di sini. Dia itu seorang IndiHome atau seorang indigo, ya boleh dibilang begitu. Nah, ini juga menjadikan dia kacau balau karena dia belum bisa menyeimbangkan energi dia yang bisa melihat sesuatu berhubungan dengan masa depan atau melihat sesuatu energi dari masa lalu dan lain sebagainya. Silakan sesuaikan sendiri. Ada banyak sebab di sini kenapa hati dan pikiran dia kacau selama ini. Yang terkoneksi dengan kamu yang mana nih teman-teman? Apakah energi hurufnya, apakah situasinya, atau mungkin hal-hal yang kita tarik sekarang ini. Hati dan pikirannya kacau balau selama ini. Bagaimanakah cara dia untuk mengatasi kekacauan hati dan pikirannya ini? Kita lihat. Cara dia adalah dengan menarik diri. Saya lihat dia menarik diri dari lingkungan. Dia seperti tidak ingin bergaul, tidak ingin bersosialisasi dengan siapapun juga. Energinya seperti itu. Nah, di sini terlihat sekali dia merenungi dirinya. Dia meratapi nasibnya. Kacau banget orang ini ya. Apakah kamu terkoneksi dengan energi seseorang yang seperti ini? Orang ini bisa dibilang selalu mengeluh. Mungkin kamu setiap kali ketemu dengan dia kan kacau pikirannya, hatinya juga kacau balau. Dia ini orangnya mengeluh terus. Mengeluh gitu. Menyesali diri, merenungi nasib. Dan kayaknya ada energi-energi seseorang yang hati dan pikirannya kacau balau ini. Dia ingin mengakhiri hidup, dia ingin pergi dari bumi, dia ingin pergi dari dunia ini. Ya, apapun istilahnya, bundir atau apapun itu, dia pengen melakukan itu. Dan mungkin kamu terkoneksi dengan seseorang ini. Di situasi ini teman-teman, ada sebenarnya kalian berdua terkoneksi, saling menyembuhkan satu sama lain. Mungkin dia dalam kondisi kacau balau pada saat dia jauh dari kamu. Ya, pada saat dia jauh, pada saat dia tidak bisa mengungkapkan sesuatu ke kamu. Oke. Ya, kondisinya dia yang hati dan pikirannya kacau balau. Cara dia untuk mengatasi ini adalah
dia hanya membutuhkan kesempatan. Dia hanya membutuhkan dukungan. Cara dia, itu yang terbaik ya bagi dirinya, menurut dia. Dia butuh dukungan, dia butuh kesempatan, dia butuh seseorang yang bisa mengerti jalan pikirannya dia. Sebenarnya selama ini kamu yang mengerti ya, tetapi mungkin karena dia sudah ada perasaan seperti sering dikhianati, sering dilukai dari masa lalunya dia, sehingga dia di sini sulit untuk benar-benar percaya dan yakin. Ada banyak energi pengkhianatan yang sudah dia rasakan gitu loh. Makanya dia benar-benar kacau nih kehidupannya. Ada inner child, ada kekecewaan terhadap orang tua, terhadap situasi masa lalunya dia, situasi di sekolah, situasi dengan keluarga, banyak. Belum lagi dengan energi yang seperti itu teman-teman, terlihat dia punya banyak masalah-masalah yang sekarang sedang dia hadapi. Dia seperti nggak mampu bangkit, nggak mampu bangun ya. Energinya di sini dia membutuhkan kamu sebagai penyeimbang, seseorang yang bisa mengarahkan dia, memberikan inspirasi ke dia, mengajarkan sebuah pengalaman tentang pelajaran hidup. Oke, itu energi hati dan pikiran yang selama ini kacau balau. Kamu terkoneksi dengan seseorang yang seperti ini kah? Silahkan kamu klaim di komentar. Kamu bisa curhat juga di sana. Saya merasakan di sini ada energi Gemini, Libra, Aquarius, ada energinya Scorpio. Kemudian saya juga melihat ada energi sebagian Aries, Leo, Sagittarius. Aries, Leo, Sagittarius. Gemini, Libra, Aquarius, Scorpio. Itu untuk energi zodiaknya. Baik, kalau kamu suka dengan tema ini, silahkan kamu komentar, silahkan kamu kasih jempol ke atas, like, subscribe, klik lonceng notifikasinya. Kita ketemu di personal reading berbayar ya, atau kamu bisa memberikan apresiasi. Super thanks untuk video ini. Bye-bye.